Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal tersebut mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang sedikit tersebut. Jangan sampai kita pintar dan pandai menghitung musibah yang menimpa kita, tetapi lupa akan begitu banyak nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kanud. Sifat kanud ini kata Ibnu Abbas, huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Orang yang memiliki sifat kanud adalah dia yang selalu menghitung-hitung musibah yang menimpanya dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Dihitung musibah demi musibah. Kalau antum ketemu orang tersebut, pasti selalu mengeluh. Mengeluh pekerjaannya, mengeluh tentang keluarganya, mengeluh semua. Ya. Anak saya, istri saya, keluarga saya, semua dia keluhkan. Tapi tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Padahal perbandingannya sangat jauh dari nikmat dengan musibah tersebut. Dan musibah itu bisa merupakan ujian untuk mengangkat derajat keimanannya. Tapi dia selalu mengeluhkan musibah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang memiliki sifat kanud, yaitu orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit musibah yang menimpanya dan melupakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana beliau mengatakan, ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما سمعته يقول أف قط وما قال لي أف قط
ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma masistu dhibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku menyentuh sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik enggak pernah nyentuh sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shamamtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sama sekali belum pernah mencium aroma wangi yang lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtuhu 10 sinin. Dan aku telah 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala li ufqat. Tidak pernah sekalipun beliau berkata kepadaku hus dan yang semisal dengannya. Sama sekali tidak pernah, 10 tahun. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Atau mengatakan kepada sesuatu yang aku perbuat, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Itu enggak pernah. Ketika Anas melakukan sesuatu, tidak pernah dikatakan kenapa engkau melakukan itu wahai Anas. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Ataupun terhadap sesuatu yang tidak aku perbuat, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak melakukan hal tersebut wahai Anas. Sama sekali, 10 tahun. 10 tahun tidak pernah protes kepada orang yang membantunya. Ya, 10 tahun. Ini ya ibadallah menunjukkan akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak dicontoh oleh orang-orang besar. Banyak dicontoh oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan. Sifat yang sangat luar biasa. Sifat ini yang disebut oleh para ulama dengan sifat at-taghaful. At-taghaful. At-taghaful itu adalah seseorang, kalau bahasa Indonesianya itu, menutup mata pada masalah-masalah kecil yang ada di sekitarnya. Pura-pura enggak tahu atas masalah-masalah kecil yang ada di sekitarnya. Tidak berbicara pada sesuatu yang tidak seharusnya dia bicara. Tidak menghiraukan sesuatu yang tidak perlu dia hiraukan. Tidak memikirkan sesuatu yang tidak perlu ia fikirkan. Ini adalah sifat yang sangat agung yang disebut sifat at-taghaful. Bahkan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma zalat taghaful min fi'lil kiram. Senantiasa sifat taghaful ini merupakan sesuatu yang selalu dipraktekkan oleh orang-orang yang mulia. Taghaful, menutup mata atas masalah-masalah kecil di sekitar, kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitarnya. Tidak dia preteli, tidak dihitung satu persatu, enggak, tutup mata. Karena orang-orang yang besar itu memikirkan perkara-perkara yang besar, bukan sibuk dengan hal yang remeh-temeh, bukan. Bahkan dikatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, al-afiyatu 10 ajza, 9 minha fit taghaful. Wahai Imam Ahmad ibn Hanbal, keselamatan itu ada pada 10 perkara. Ada memiliki 10 bagian. 9 diantaranya berada pada sifat taghaful. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, al-afiyatu 10 ajza, kulluha fit taghaful. Keselamatan itu ada 10 bagian. Bukan hanya 9, tapi seluruhnya berada pada sifat taghaful. Berada pada sifat taghaful. Dan orang yang tidak memiliki sifat ini ya ibadallah akan lelah dan melelahkan orang-orang di sekitarnya. Akan capek dia. Bahkan Ibnul Jauzi dengan tegas mengatakan bahwa ma yazalut taghaful 'aniz zallat min arqa syiyamil kiram. Senantiasa sifat taghaful atas ketergelinciran orang-orang di sekitar, kesalahan-kesalahan kecil orang-orang di sekitar,
itu merupakan salah satu sifat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Fa innan nasa majbuluna 'aniz zallati wal akhta, kata beliau. Karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya berbuat kesalahan dan kekhilafan. Manusia tempat berbuat kesalahan dan kekhilafan. Jika seorang hamba, kata beliau, selalu menghitung setiap kesalahan, setiap kekeliruan orang, dihitung satu persatu, yang kecil-kecil dihitung, dipermasalahkan, ta'iba wa ta'aba. Dia akan lelah dan akan membuat orang-orang di sekitarnya pun lelah. Jadi penting kita memiliki sifat taghaful ini. Seorang laki-laki misalkan, ada kesalahan-kesalahan istri yang dia harus menutup mata. Rasulullah telah mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang laki-laki tidak boleh membenci pasangan hidupnya jika tidak suka terhadap satu perangai pada pasangan hidupnya. Ingat, banyak perangai-perangai positif lain yang dimiliki oleh pasangan hidup. Ketika istrinya lupa mengambilkan air minum di saat suami pulang kerja, tutup mata. Masalah kecil, jangan diperbesar. Jangan dibuat jadi seakan-akan sesuatu yang besar. Dia beres mandi, istrinya lupa menyiapkan pakaian, tutup mata. Itu bukan masalah yang besar. Atau istrinya masak, bumbunya kurang garam, jangan jadi masalah besar. Di sini penting bagi seorang suami untuk memiliki sifat taghafur, mentolerir kesalahan-kesalahan kecil orang-orang yang ada di sekitar. Bahasa kitanya kurang lebih lah. Jangan dihitung, dipreteli satu persatu. Begitupun ketika seorang istri berhadapan dengan suaminya, kadang suaminya ada kesalahan-kesalahan kecil. Istrinya lagi bicara misalkan, suaminya sedang fokus membalas pesan, ada pesanan pekerjaan atau lain sebagainya. Kadang tidak terlalu fokus dengan istrinya, maka istrinya di situ harus apa? Tataghafal, kurang lebih. Jangan dijadikan masalah yang besar. Kita di dalam dunia pekerjaan misalkan, bapak punya tukang atau punya orang yang membantu atau punya karyawan. Jam masuk jam 8, datang dia 8:01, 8:02. Tutup mata. Jangan kamu telat 1 menit. Kamu tahu gak? 1 menit itu begini. Telat 1 menit kayak telat 1 jam. Terus ketika dibilang, bapak kenapa enggak? Ya udah kurang lebih. Enggak bisa. 1 menit itu kalau dibiasakan akan terus menerus. Bukan berarti enggak boleh menasehati. Akan tetapi bukan di setiap keadaan harus dipermasalahkan. Ada masalah yang lebih besar yang harus kita lebih fokus. Begitupun sama di dalam dunia pekerjaan. Kadang ada kesalahan yang namanya bapak punya karyawan salah menginput data misalnya. Kadang udah nanti lagi jangan diulangi. Udah cukup, nggak usah kamu tahu ini resikonya begini. Dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Kitanya akan lelah dan orang di sekitar kita pun akan lelah karena manusia itu tempat salah dan tempat khilaf. Kalau kita selalu merinci dari 1 sampai 100, dari A sampai Z, kita akan terfokus kepada masalah-masalah kecil, kemudian akan tertinggal dari masalah-masalah yang besar. Kenapa banyak negara yang tidak berkembang? Kenapa banyak perusahaan yang tidak berkembang? Karena rata-rata sibukin masalah yang nggak perlu untuk dipermasalahkan. Sibuk dengan masalah-masalah kecil. Nah ini hilangnya fannut taghaful. Bahkan Al-A'mash rahimahullah mengatakan apa? At-taghaful yutfi'u syarran katsira. Sifat taghaful ini dapat memadamkan permasalahan dan keburukan yang banyak. Jadi kalau orang menerapkan sifat taghaful ini dalam keluarganya, adem tuh keluarga, Pak. Masalah akan semakin berkurang. Kalau ini dipraktekkan di tempat bekerjanya, adem tuh tempat bekerja. Orang akan lebih nyaman dalam bekerja. Kreativitasnya akan tumbuh. Tapi kalau sifat taghaful ini nggak ada, susah. Dan paling banyak yang memiliki sifat taghaful itu secara fitrahnya laki-laki. Wanita rata-rata jauh dari sifat taghaful. Terutama kalau mertua wanita dengan menantu wanita. Itu setiap kesalahan menantu wanita, jangankan salah ya, benar pun bisa jadi salah. Biasanya dihitung dari jam bangunnya. Ya.
dari apa yang disiapkan. Kadang air nih 1 gelas segini dikasihkan kepada menantunya segini. Kenapa airnya kurang dikasihkan kepada anaknya yang laki-laki? Mertua wanita cenderung biasanya tidak memiliki sifat taghaful ini. Maka jika ingin rumah tangga kita nyaman, tidak ada api yang membara, tidak panas, maka perlu kelapangan hati dari terutama nih mertua wanita kepada menantu wanita. Harus memiliki sifat taghaful. Ya, harus memiliki sifat taghaful. Kurang lebih dia dalam waktu belajar ketika baru menikah. Kalau tidak, si ibunya ini akan lelah, anak laki-lakinya dia pun akan lelah karena selalu mendengar komplainan dari ibunya tentang siapa? Istrinya. Jadi akan membuat orang di sekitarnya pun lelah. Maka jika kita ingin padamkan api permasalahan itu, milikilah sifat taghaful. Sifat taghaful. Bahkan Muawiyah radhiyallahu anhu itu mengatakan al-aqlu mikyal. Akal itu adalah wadah, takaran. Thuluthuhu al-fitnah. Bukan fitnah ya, al-fitnah pakai ta. Sepertiga dari akal itu adalah kecerdasan. Wa thuluthahu at-taghaful. Dan 2/3 adalah sifat taghaful. Sepertiganya kecerdasan, 2/3 sifat taghaful. Jadi kalau ingin akal kita itu bisa dimaksimalkan sebaik mungkin, nggak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, tapi harus dibarengi dengan sifat taghaful. Karena kalau hanya mengandalkan kecerdasan tapi tidak memiliki sifat taghaful, maka akal ini akan kita manfaatkan pada sesuatu yang membuat diri kita lelah dan orang-orang di sekitar kita lelah. Jangan dihitung yang kecil, masih banyak perkara yang lebih besar. Contohnya Pak, Bapak jualan kitab, Bapak mau jual ke Jakarta. Ya. Dihitung, Bapak udah jualnya plus pengantaran. Bapak hitung, ternyata pengantaran 1 kilo itu ke Jakarta 10.000 misal. Ini contoh biar mudah kita pahami taghaful itu. Kalau orang yang tidak memiliki sifat taghaful, dia akan bilang, ini sayang nih 10.000 nih. Kita harus bisa minimalisir 10.000. Gimana caranya? Akhirnya dia berangkat ke terminal. Berangkat ke terminal nungguin orang yang dia kenal. Biar menghemat berapa? 10.000. Dia tungguin orang yang kenal. Akhirnya nunggu sekian jam, dapat orang yang kenal, dia titipkan buku tersebut. Atau dia cari di WA, siapa yang mau berangkat ke Jakarta hari ini. Akhirnya dia sibukkan waktunya, pikirannya, tenaganya hanya untuk menghemat 10.000. Padahal kalau dia mau mengeluarkan 10.000 tersebut, dia akan punya kesempatan untuk mendatangkan 50.000, 100.000, 1 juta berikutnya pada pesanan-pesanan yang lain. Maka begitu pun prakteknya dalam taghaful keseharian kita. Kalau kita mau yatajawaz, artinya nutup mata sedikit dari kesalahan-kesalahan kecil, kita akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Tapi kalau kita lelahkan diri kita pada masalah-masalah yang kecil, perkara yang besar tidak bisa kita tangani. Kita lelah, orang-orang di sekitar kita pun lelah. Tapi bukan berarti memiliki sifat taghaful ini menahikan atau menafikan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan salah paham. Banyak orang itu menganggap bahwa saya mau menerapkan sifat taghaful ini. Kemudian ketika istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, saya menutup mata aja. Taghaful, kemarin juga kan harus taghaful. Kalau enggak ribut terus. Bukan. Ini kemungkaran. Bapak harus ingkari. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya tidak sholat, jangan tutup mata. Nasihati. Ini kemungkaran. Kapan Bapak harus menutup mata? Jika bersangkut paut dengan masalah duniawi atau yang bersangkut paut dengan hak Bapak pribadi, hak ibu pribadi. Memaafkan. Khudhil afu. Allah perintahkan tuh. Jadilah orang yang sering memaafkan. Tapi kalau perkaranya haknya Allah Subhanahu wa taala, di sana harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibalik, zaman sekarang dibalik.
Taghafulnya dalam perkara agama. Dalam perkara muamalah sehari-hari nggak ada, dihitung sama dia, diperinci oleh dia. Tapi dalam perkara agama kita harus bertoleransi. Dia punya karyawan nih, telat semenit dia hitung, rapat sama dia. Salah input data sekali, rapat besar. Giliran karyawannya nggak sholat, nggak masalah. Taghaful, ditutup mata. Nah ini kebalik, Pak. Harusnya pada haknya Allah Subhanahu wa taala kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada yang bersangkut paut dengan kita harus lebih banyak kita masalah-masalah kecil itu menutup mata. Tapi menutup mata pun bukan menutup mata selamanya, akhirnya dibiarkan kesalahan ini, enggak. Nanti ada momen-momennya yang mana jika kita perlu untuk menasehati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, ada waktu. Tapi jangan selalu dijadikan masalah besar, padahal masalah itu adalah masalah kecil. Maka inilah sifat taghaful. Sifat taghaful. Bahasa Indonesianya apa yang mudah ya? Pengabaian atau kurang lebih lah bahasa kita sehari-hari. Udah kurang lebih. Ini kalau diterapkan, insya Allah Pak, kita akan menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam tempat bekerja. Kita bisa lebih meningkatkan kualitas diri kita, fokus keluarga kita pun lebih kepada hal-hal yang lebih manfaat jangka panjang. Begitupun dalam usaha kita insya Allah bisa lebih berkah, bisa lebih berkembang karena fokus kepada perkara-perkara yang besar. Jika ingin besar, pikirkanlah perkara-perkara yang besar. Tapi bukan berarti melupakan perkara-perkara yang kecil, tapi jika ada kesalahan, kekeliruan kecil orang-orang di sekitar kita, belajarlah untuk memaafkan dan ayo bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Jangan dijadikan masalah kecil menjadi besar. Ingat tadi perkataan Al-A'mash, at-taghaful yutfi'u syarran katsira. Sifat taghaful ini dapat memadamkan permasalahan yang begitu banyak. Keributan, permasalahan, pertengkaran, keburukan itu dipadamkan dengan sifat taghaful. Terutama ini pesan untuk ibu-ibu, para calon mertua wanita, ya. Jika nanti suatu saat punya menantu wanita, coba perbanyak memiliki sifat taghaful, ya, agar menanamkan kebahagiaan di rumah tangga anak kita. Ya. Rata-rata kan jarang ya bapak-bapak sering dengar mertua wanita satu rumah sama menantu wanita. Jarang, biasanya sebulan udah pada kabur biasanya. Pindah biasanya, udah nggak kuat, cekcok terus, masalah terus ya. Nah, ketika mertua wanita bisa satu rumah dengan menantu wanita, salah satu hal yang ditanamkan itu adalah masing-masing pihak memiliki sifat taghaful, insya Allah akan langgeng. Ya, kurang lebih saling memaafkan. Praktekan itu insya Allah akan menjadi keberkahan. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, dan mungkin ini pertemuan terakhir untuk kitab ini ya, untuk pembahasan tentang haji. Nanti insya Allah pekan berikutnya kita bahas tema yang atau bahas kitab lain insya Allah ya, semoga dimudahkan. Walaupun hajiannya udah selesai rata-rata, udah selesai, mayoritas sudah tawaf wada, sudah meninggalkan kota Mekah, sekarang sudah mau umroh lagi, tapi ya kita selesaikan dulu ya, biar beres gitu pembahasan tentang haji. Pembahasan terakhirnya adalah tentang al-hadiyu. Tentang al-hadiyu. Apa itu al-hadiyu? Al-hadiyu ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu taqarruban ilallahi ta'ala. Al-hadiyu adalah apa yang dihadiahkan ke Baitullah al-Haram dari binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan segala jenisnya. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang disebut al-hadiyu. Al-hadiyu itu apa yang dihadiahkan, dipersembahkan ke Baitullahil Haram sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah dari binatang ternak. Tapi tidak semua binatang ternak. Binatang ternaknya hanya terbatas pada 3 kelompok, yaitu unta, sapi, dan kambing, dan segala jenisnya.
Sapi, kerbau, tuh satu jenis tuh. Kambing, domba, biri-biri, satu jenis. Bukan semua binatang ternak. Kan saya mah ini peternak ayam, kan binatang ternak juga nggak termasuk. Bebek nggak termasuk. Sama tuh dalam zakat juga. Di dalam zakat itu bahimatul an'am yang dimaksud ini 3 jenis ini. Jadi orang yang punya ternak bebek, ternak sapi, ternak ayam, ternak ikan lele, ternak-ternak yang lain, itu tidak ada zakat binatang ternaknya. Nanti saja kalau sudah jadi uang, itu ada zakat malnya. Tidak ada zakat binatang ternaknya. Bahkan di dalam zakat binatang ternak itu, bukan hanya 3 jenis saja ini, tapi syarat berikutnya adalah as-saimah. As-saimah itu kalau digembala di alam bebas lebih dari setengah tahun, baru ada zakatnya. Jadi kalau dia dikasih makan selama 7 bulan, 5 bulannya digembala, itu tidak ada zakat binatang ternaknya. Walaupun ternaknya dia unta, ternaknya sapi, ternaknya kambing. Jadi syaratnya sangat luar biasa. Artinya kita nggak ngeluarin zakat kalau sudah memenuhi banyak syarat saja, luar biasa. Nah, itu tentang zakat binatang ternak. Dan juga tidak setiap hewan itu ada zakatnya. Contohnya misalkan tidak setiap jumlah hewan itu ada zakatnya. Kambing itu kalau di bawah 40 nggak ada zakatnya. Di bawah kambing itu di bawah 120 kalau tidak salah itu tidak ada zakatnya. Sapi itu di bawah 30 tidak ada zakat. Unta itu di bawah 5 tidak ada zakatnya. Jadi penting untuk mempelajari apalagi yang mulai berternak. Unta kayak rasa nggak ada yang ternak unta. Paling mungkin ternak sapi sama kambing. Sapi sama kambing. Jangan juga pas besoknya mau bayar zakat dikurangin 1. Sama kalau orang mau zakat emas dikurangin. Dia zakat emas nisabnya 85 gram. 85 gram 2,5%-nya berapa, Pak? 2,5% dari 85 gram ada 2 gram, 2 gram lebih ya. 2, ya. 21. Iya 2, berapa? 2,125. 2,125 gram. Tiba-tiba nih, besok nih harus bayar zakat nih 2,125 gram. Tiba-tiba dia telepon adeknya, "Dek, mau emas gak?" Iya boleh, ini ada emas cincin 0,5 gram buat adek. Atau nih ada emas 0,5 gram buat adek. Kata adeknya nih, Masya Allah orang baik dikasih emas. Padahal dia ngasih emas bukan karena baik, Pak. Tapi dia pikir mendingan ngasih 0,5 gram daripada besok harus ngeluarin 2/4, 1/8 gram. Nah ini namanya hilah ya, nggak boleh seperti ini. Dia menghindari zakat dengan mengeluarkan bagian dari hartanya agar tidak sampai nisab. Allah Maha tahu tentang niat kita. Dikeluarin 0,5 gram biar nggak kena 2/8 gram. Itu nggak boleh seperti itu. Baik, al-hadyu ini ada beberapa jenis. Al-hadyu ada beberapa jenis. Jadi al-hadyu ini hewan yang disembelih dari binatang ternak tadi sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di Baitullah Al-Haram di kota Makkah. Di kota Makkah. Yang pertama, hadyu tamattu wal qiran. Yang pertama adalah hadyu tamattu dan qiran. Ketika seseorang melaksanakan hajinya, haji tamattu dan haji qiran, maka dia diharuskan untuk menyembelih binatang ternak. وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام وهو دم نسك لا جبران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإن عدم الهدي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Jadi yang pertama jenis hadyu adalah hadyu tamattu dan qiran. Ketika Bapak melaksanakan haji jenis tamattu dan qiran, maka Bapak harus menyembelih hadyu, menyembelih binatang ternak. Biasanya sih kambing dan jenisnya, biri-biri dan yang sejenis dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196.
Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Jadi ini yang menunjukkan tentang diharuskannya seseorang yang berhaji dengan haji tamattu atau qiran untuk menyembelih hadyu di kota Mekah. Dan yang disembelihnya ini adalah salah satu dari binatang ternak tadi, tapi biasanya yang difasilitasi adalah kambing dan segala jenisnya. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu itu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari di kota Mekah dan 7 hari ketika sudah pulang ke tempat tinggalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 196. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak memiliki hadyu, maka dia berpuasa 3 hari di tempat pelaksanaan haji, kemudian 7 hari ketika sudah pulang. Total 10 hari. Nah, sekarang rata-rata biaya hadyu itu sekitar 100 sampai $200 biasanya. Atau uang kitanya 1,5 juta sampai 3 juta. Biasanya ketika Bapak daftar haji di KBIH atau daftar haji di travel, di sana ada keterangan, ada yang include hadyu atau ada yang exclude-nya yang tidak termasuk dalam pembayaran tuh hadyu. Nanti biasanya ditarik lagi 150, $200 untuk penyembelihan hadyu. Maka itu sesuatu yang harus Bapak cek. Kalau umroh nggak ada hadyu ya, hanya dalam haji. Haji pun kalau hajinya tamattu dan qiran, maka dipastikan ini sudah termasuk hadyu atau belum. Jangan sampai nanti Bapak berangkat ternyata Bapak belum persiapan uang untuk menyembelih hadyunya dan tidak termasuk dalam pembayaran di awal. Maka itu perlu dipastikan. Ketika Bapak ikut KBIH, pastikan untuk biaya hadyunya gimana, ya, seperti itu. Karena nanti harus puasa penggantinya. Jika tidak mampu membeli hadyu, maka diganti dengan berpuasa. Yang kedua adalah hadyu jabaran, wa huwa al-fidyatul wajibatu li tarki wajib aw irtikab mahdhur min mahdhuratil ihram aw bisababil ihsar 'inda wujudi sababih. Liqaulihi ta'ala fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa liqauli Ibnu Abbas man nasiya min nusukihi syai'a aw tarakahu falyariq dama. وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرام. Yang kedua adalah hadyu yang diwajibkan untuk disembelih, ya. Hadyu jabaran ini hadyu yang diharuskan bagi seseorang karena beberapa sebab. Yang pertama, di saat dia meninggalkan kewajiban di dalam pelaksanaan hajinya. Contohnya, dia tidak berniat dari miqat, maka dia harus menyembelih hadyu. Dia berangkat dari Indonesia, pakainya visanya visa ziarah. Pakai visa ziarah, dia sampai terlebih dahulu di Riyadh. Dari Riyadh dia ke Jeddah menggunakan pesawat domestik. Untuk menghindari pemeriksaan, dia pakai baju biasa, tidak menggunakan pakaian ihram. Dia misalkan harusnya sebenarnya dia bisa niat di pesawat, tapi dia tidak niat di pesawat. Dia menganggap bahwa nanti saya mau niatnya kalau sudah pakai pakaian ihram. Padahal dia bisa niat di pesawat, ya, dan tetap menggunakan pakaian biasa. Beda tuh, Pak. Ketika dia niat di pesawat dan dia menggunakan pakaian biasa, dia tidak melanggar kewajiban, tapi melakukan larangan ihram, yaitu menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Kalau dia tetap berniat, damnya dia bisa milih. Karena menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh, damnya dia bisa milih. Bisa menyembelih kambing, atau puasa 3 hari, atau menyantuni 6 fakir miskin di kota Mekah. Tetapi ketika dia lewat miqat, dia tidak berniat, tapi berniatnya setelah menggunakan pakaian ihram di Mekah misalkan,
berarti dia tidak berniat di miqat. Dia bukan melakukan pelanggaran tapi meninggalkan kewajiban. Damnya nggak ada pilihan, cuman satu, harus menyembelih kambing. Beda ya. Nah, kadangkala jamaah itu berangkat pakai visa ziarah, kemudian petugasnya bilang, Pak, Bu, nggak boleh nih, bukan saya membolehkan nih berangkat dengan visa ziarah. Tapi ini kenyataan banyak yang berangkat haji pakai visanya ziarah. Pakai visa ziarah itu nggak bisa daftar haji. Jadi Bapak kalau mau berangkat haji, itu nggak ada visa ziarah bisa hajian, nggak ada, nggak resmi. Ya, yang resmi itu untuk hajian itu hanya reguler, ONH+, haji furoda, ya, atau juga masuk yang disebut mujamalah, masuk ke furoda juga, sama saja 11-12. Atau Bapak berangkat pakai izin tinggal di sana, daftar haji resmi dari sana sebagai orang yang tinggal atau mukim di Saudi atau tinggal di negara lain, berangkat haji dari negara tersebut. Tapi visa ziarah ini visa kunjungan, itu tidak bisa untuk berhaji. Nggak tahu kalau regulasi di kemudian hari berubah. Nah, intinya banyak yang seperti itu Pak. Sampai di Riyadh ke Makkah, dia belum niat. Maka ketika dia pakai pakaian ihram, dia baru berniat. Dia berniat tidak di miqat. Berarti melanggar apa? Kewajiban. Harus bayar dam apa? Nyembelih kambing. Contoh berikutnya, dia dari Arafah tidak mabit di Muzdalifah. Berarti apa yang dia lakukan? Melanggar, meninggalkan kewajiban. Karena mabit di Muzdalifah adalah kewajiban haji, maka dia harus menyembelih dam. Mabit di Mina di malam-malam tasyrik, malam 11, malam 12, ya, nafar awal, itu kewajiban haji. Tidak mabit di Mina berarti dia melanggar, meninggalkan kewajiban. Ini harus membayar dam, menyembelih kambing. Jika ditinggalkannya tidak sengaja. Tapi kalau ditinggalkannya sengaja tanpa uzur, bukan hanya harus membayar dam, dia pun berdosa. Nah, ini yang jarang difahamkan kepada jamaah haji, titik berdosanya ini Pak. Hanya tinggal bayar dam, tinggal bayar dam. Akhirnya haji yang bayar 500 juta, 600 juta, mereka itu hajinya serba nggak ada. Mabit di Muzdalifahnya nggak ada, mabit di Minanya nggak ada. Dengan dalih nanti dikatakan kepada jamaahnya, gampang Pak, nanti bayar dam aja. Tidak ditekankan dosanya ini, meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan kewajiban, dia harus bayar dam dengan menyembelih kambing atau domba atau yang sejenis dengannya. Atau melakukan salah satu dari larangan dalam ihram seperti tadi, menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh, menggunakan wewangian, menutup kepala bagi laki-laki secara langsung. Ini pun dia harus membayar dam. Tetapi dia punya pilihan 3. Boleh menyembelih kambing, boleh menyantuni 6 fakir miskin di kota Mekah, atau boleh puasa 3 hari. Ya, kalau meninggalkan kewajiban nggak ada pilihan. Kalau melakukan larangan, boleh milih satu di antara 3. Atau yang ketiga, ketika dia tidak bisa melanjutkan pelaksanaan dari ibadah umroh atau haji tersebut, ya, ketika dia tidak bisa melaksanakan atau melanjutkan ibadah haji tersebut, sebagaimana yang terjadi dengan Rasulullah dan para sahabat ketika beliau melaksanakan umroh di yang dikenal setelah itu dengan perjanjian Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah Rasulullah dan para sahabat tidak diizinkan untuk masuk. Akhirnya ada perjanjian dengan orang-orang musyrikin saat itu bahwa tahun ini kaum muslimin tidak melanjutkan ibadah umroh, tapi tahun depan balik lagi. Tahun depan balik lagi. Ini perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah SAW itu mereka menyembelih kambing atau yang sejenis dengannya untuk yang disebut dengan damul ihsar, karena tidak bisa melanjutkan pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian mencukur rambutnya, bertahallul. Nah, ini dibolehkan. Makanya biasanya disyaratkan
ketika berniat itu labbaik Allahumma umratan Allahumma wa mahalli haitsu habastani. Ya. Ya Allah, kami menuju ke Baitullah, memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah umrah, dan tempat aku bertahallul adalah di tempat yang Engkau tahan aku di sana. Jadi kalau tidak bisa melanjutkan karena sesuatu hal, maka dia tinggal mencukur rambut dan menyembelih hewan sembelihan yang disebut damul ihsar. Ini dibolehkan. Makanya sebaiknya kalau seseorang khawatir akan satu dan dua perkara, dia mensyaratkan ketika berniat bahwa tempat dia bertahallul adalah tempat dia tidak bisa lagi melanjutkan untuk pelaksanaan ibadah umroh atau haji tersebut. Nah, ini disyariatkan terutama kalau misalkan tempat perjalanan kita menuju kota Mekah ini melewati tempat konflik dan lain sebagainya, yang regulasinya kita nggak tahu nanti gimana, misalkan, nggak apa-apa kita untuk mensyaratkan. Ya, atau kekhawatiran dengan kondisi tubuh kita yang mungkin bisa saja lemah, harus larikan ke rumah sakit, tidak bisa melanjutkan pelaksanaan ibadah umroh atau haji tersebut, maka mensyaratkan hal itu baik sebagai alternatif. Ya, sebagai alternatif. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 196, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dan juga perkataan Ibnu Abbas, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyariq dama. Siapa yang lupa melaksanakan bagian daripada nusuk kewajibannya atau dia meninggalkannya, maka dia harus menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan sembelihan tadi. Akan tetapi bedanya hadyu tamattu dan hadyu qiran dengan hadyul jabaran adalah kalau hadyu tamattu dan qiran kita boleh memakan, bahkan disunahkan untuk memakan bagian dari hewannya, dari binatang yang disembelih. Tapi untuk hadyul jabaran ini itu tidak boleh kita memakan bagian daripada dagingnya. Beda itu. Kalau hadyu tamattu dan qiran kita boleh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Al-qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, makanlah darinya. Jadi dibolehkan bagi kita, bahkan disunnahkan untuk memakan bagian daripada dam hadyu atau hadyu tamattu dan hadyu qiran. Tapi untuk hadyul jabaran, ketika kita meninggalkan kewajiban, melakukan larangan atau dam ihsar, maka saat itu kita tidak boleh memakan bagian daripada dagingnya. Jadi beda hukum dari dagingnya, boleh dimakan atau tidak. Yang ketiga adalah hadyut tatawwu, wa huwa mustahabbun likulli hajj wa likulli mu'tamir. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahda 100 badanah fi hajjatil wada'. Wa yustahabbul aklu minhu lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara min kulli juzurin bi bad'ah fatabakhat wa akala minha wa syariba min maraqiha. Yang ketiga hadyut tatawwu, artinya orang ya udah menyembelih binatang ternak di kota Makkah untuk dibagikan di sana, melaksanakan sunnah saja, bukan karena melakukan pelanggaran, bukan hadyut tamattu, bukan hadyu qiran, pokoknya pengen berkurban di kota Mekah misalkan, pengen menyembelih di kota Mekah, boleh tidak? Boleh, bahkan disunnahkan. Rasulullah SAW ketika haji wada itu menyembelih 100 unta. Berapa Pak? 100 unta. Berapa satu unta sekarang harganya? Mahal Pak. Mungkin 100 unta 5 M-an kali kalau sekarang. Lebih mungkin ya. Mungkin ya 50 sampai 100 jutaan. 5 M sampai 10 M. Itu Rasulullah Pak, kalau sedekah Pak, langsung nyembelih 100 unta. Masya Allah. Kita baru menyembelih kambing kurus krempeng aja udah di fotonya. Videonya nggak berhenti statusnya. Masya Allah, tabarakallah. Video nggak berhenti, status nggak berhenti, semuanya nggak berhenti. Sambil selfie dengan kambingnya. Sekarang panitia kurban begitu, yang memotong selfie silakan. Selfie dulu sama kambingnya, bapaknya, anaknya semua. Masing-masing ditaruh di statusnya. Kambingnya Masya Allah kurus. Udah pas dapat dagingnya protes lagi. Ini kok sedikit dagingnya tahun ini nggak kayak tahun lalu. Karena yang dikorbankannya berbeda.
Yang tahun lalu dikorbankannya gemuk, tahun sekarang kurus. Saya di komplek rumah itu ada beberapa orang yang protes ke panitia kurban. Kenapa dagingnya kebagiannya sedikit kita yang kurban? Karena dagingnya lebih kurus, sapinya lebih kurus dari tahun sebelumnya. Rasulullah 100 unta, Pak. Masya Allah, tabarakallah ya. Betul-betul semua. Ya. Kalau untuk sedekah Rasulullah lihat nih Pak, luar biasa. Padahal di rumah beliau itu kadangkala 3 kali hilal, 2 bulan berturut-turut nggak ada api yang menyala, hanya makan kurma dan air. Berapa kali ngikat batu di perut beliau. Tapi kalau untuk sedekah Pak, keluar semua. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi nggak mikirin 100, nanti 30 tahun lagi saya gimana nih, buat anak-anak saya, buat tabungan. Enggak. Kalau untuk sedekah itu lillah, keluarkan. Boleh kita memikirkan, tapi jangan terlalu takut tentang masa depan. Sampai meninggalkan kewajiban, sampai nggak mau sedekah, sampai nggak mau. Kenapa? Saking khawatirnya. Hati-hati nih masuk dalam kategori asyuh. Asyuh itu pelit yang luar biasa. Mau sedekah aja mikir, kalau saya sedekah nanti anak saya gimana? 10 tahun lagi dia mau masuk kuliah. Pikirin anaknya masih SD, dimikirin 10 tahun lagi pas masuk kuliah gimana? Jadi nggak mau sedekah tuh, nggak mau kurban. Kenapa? Ini budgetnya buat anak saya kuliah 12 tahun lagi misalnya. Anak saya sekarang kelas 2 SD apa kelas 1 SD, 12 tahun lagi ini tabungan dia buat nanti kuliah. Pak, kurban Pak? Nggak mau kurban. Kenapa? Nggak ada budgetnya. Enggak disiapkan budgetnya, gimana mau ada budgetnya? Ya, disiapkan. Jadi dipersiapkan untuk hal tersebut. Nah, jangan sampai untuk perkara-perkara lain disiapkan, untuk sedekah, untuk kurban tidak dipersiapkan. Padahal itu yang lebih utama. Ya, padahal itu yang lebih utama. Nah, Rasulullah itu 100 menyembelih 100 unta. Dan disunnahkan untuk hadiah tatawu ini untuk makan. Karena Rasulullah itu meminta dari setiap bagian yang dikurbankan itu dagingnya. Kemudian dimasakkan, Rasulullah makan dan makan maraknya. Marak ini kuah. Kuah dari kaldu si daging. Itu yang disebut marak. Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan falyukthir ma'aha falyu'ti jiranik. Wahai Abu Dzar, jika engkau masak, maka perbanyaklah maraknya, perbanyak kuahnya. Bagikan kepada tetanggamu. Ya, biar banyak yang kebagian, perbanyak kuahnya bagikan kepada tetanggamu. Ini yang disebut husnul jiran. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Walaupun tetangga itu tidak beragama Islam. Dia tidak punya hak sebagai muslim, tapi dia punya hak sebagai tetangga kita. Tetangga Pak, walaupun dia Nasrani, Yahudi, tetap tetangga. Punya hak sebagai tetangga, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita ibaratnya mengganggu dia, dan kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Bapak punya makanan, bagikan kepada mereka. Ya. Jangan wah ini mah kafir, nggak usah dikasih makanan. Enggak, dia punya hak sebagai tetangga. Sama kita kalau misalkan punya saudara yang tidak beragama Islam, dia tidak punya hak sebagai muslim, tapi dia punya hak sebagai saudara. Orang tua misalkan tidak beragama Islam, punya hak sebagai orang tua. Ya. Tapi jika kita punya tetangga muslim, dia punya hak dua, sebagai muslim dan sebagai tetangga. Bedanya begitu. Kita punya saudara kita, jadi tetangga kita muslim juga, punya 3 hak. Dia punya hak sebagai saudara kita, hak sebagai sesama muslim, hak sebagai tetangga. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut. Tapi di Indonesia ternyata yang tidak beragama Islam pun ada acara 40 harian, 100 harian, ya Pak? Saya dulu ada tetangga, sebelah rumah percis, tetangga saya ini enggak beragama Islam. Jadi orang tuanya meninggal, kemudian saya pulang sholat asar, ada mobil nganterin kursi-kursi. Terus orang yang nganter kursi ini ketok-ketok rumah tetangga saya. Assalamualaikum, kata dia. Kata saya, Pak, mau nganterin apa? Ini nganterin kursi. Katanya ada acara 100 harian, dipikir yang nganterin ini muslim kan. Dia assalamualaikum, teriak-teriak ya.
ternyata mereka mengadakan acara 100 harian juga, tapi tidak beragama Islam, dan dianya yang meninggalnya nggak beragama Islam. Ada juga kata saya ternyata di Kristen Protestan kalau tidak salah. Oh ada juga ternyata, ya. Seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Jadi kata saya ini apakah memang adat di Indonesia saja atau seperti apa? Itu wallahu alam asal wasulnya. Jadi ternyata mereka melakukannya. Percis tetangga sebelah rumah. Tadi tetangga kita punya hak atas diri kita, Pak ya. Hak sebagai tetangga. Jangan dilalaikan tuh. Hak sebagai tetangga walaupun tidak beragama Islam. Kemudian wa yajuzu li ghairil muhrim an yab'atha hadaya ila Makkah litudhbah biha taqarruban ila Allah Ta'ala wa la yahrim alaihi syai'un mimma yahrimu 'alal muhrim. Dan boleh bagi orang yang tidak berihram, kita di Indonesia, untuk berkurban di sana, di tanah suci. Boleh, ya, dibolehkan. Dibolehkan, Bapak mau mengirimkan di sana, boleh. Terus gimana? Saya ngirimin ke sana, di sana lebaran duluan sebelum di sini. Bukankah harus menyembelih itu setelah kita sholat Id? Sayanya belum sholat, hewan korban saya udah disembelih duluan. Pernah muncul Pak pertanyaan seperti itu? Ya, kirimin ke Saudi, Saudinya lebaran duluan, disembelih setelah mereka sholat. Atau beda, Bapak ngirim hewan kurban ke Papua deh, nggak usah jauh-jauh ke Saudi. Di Papua 2 jam lebih cepat dari kita. Di Papua beres sholat Id langsung dipotong tuh. Bapaknya di sini belum sholat Id, masih baru sholat subuh Pak. Gimana tuh sembelihannya? Jika kita sudah mewakilkan ke satu daerah, maka patokan hewan kurban itu disembelih setelah sholat bukan di tempat kitanya, tapi di tempat kita menitipkan hewan kurbannya. Jadi walaupun di sana disembelih nggak masalah, insya Allah Bapak mendapatkan pahala kurban sempurna. Karena yang jadi patokan adalah tempat kita menitipkan hewan kurbannya. Walaupun kitanya belum sholat Idul Adha. Sama kalau Bapak ngirim ke Saudi pun seperti itu. Tapi biasanya di Saudi pun itu tidak dibagikan kepada seluruh penduduk kota Mekah untuk saat ini. Karena kapasitasnya yang begitu banyak. Biasanya mereka menyalurkan, dibuat kalengan dagingnya dibagikan ke Afrika untuk sekarang. Lebih banyak seperti itu. Karena bayangkan saja berapa juta hewan kurban di sana. Hadyu tamatu dan qironnya aja mungkin kalau haji biasa bisa 2 juta. Belum yang hadyu jabaron, belum yang hadyu tatawu, belum orang yang berkurban di sana. Bisa 3 juta, 4 juta ekor tuh. Makanya di sana lebih murah dari sini Pak, kambing. Di sana lebih murah dari di sini. Karena Masya Allah tabarakallah, kuantitas yang lebih banyak. 4 juta. Bagaimana kan? Biasanya dikemas dalam bentuk kalengan, kemudian dikirimkan ke negara-negara di Afrika yang membutuhkan. Setelah tentunya di Mekahnya terpenuhi orang-orang fakir di kota Mekahnya. Ya. Kemudian hadyun nazar, wa huwa ma yanzuruhu al-hajj taqarruban ila Allah Ta'ala 'inda al-baitil haram wa yajibu al-wafa bi hadzal nazar. Yang keempat itu jika hadyunya hadyu nazar. Orang bernazar, saya mau berkurban, saya bernazar untuk berkurban di kota Mekah. Yang seperti itu masuk kepada kategori nazar secara umum yang wajib untuk dipenuhi, ya, nazar. Dan nazar ini sesuatu yang makruh sebetulnya, akan tetapi kalau seseorang sudah bernazar harus dipenuhi. Apalagi kalau nazarnya ini mensyaratkan, jika saya lulus, saya mau menyembelih kambing. Jika saya naik kelas, saya mau begini. Jika anak saya diterima, saya mau begini. Ini kata Rasulullah tidaklah datang nazar kecuali dari orang pelit. Kenapa? Ya Allah, saya mau beribadah, syaratnya lulusin dulu anak saya. Enggak langsungnya seperti itu, secara tidak langsung. Anak saya lulus, baru saya mau puasa 3 hari. Anak saya lulus, baru saya mau berkurban. Kalau enggak lulus, saya enggak mau untuk berkurban. Makanya Rasulullah katakan nazar ini datang dari orang pelit, yang tidak mau beramal kecuali setelah mendapatkan bagian dari apa yang dia inginkan dari dunia. Maka hukumnya para ulama mengatakan makruh untuk seseorang bernazar. Pertama, dia tidak datang kecuali dari orang yang pelit karena mensyaratkan sesuatu dari dunia untuk beramal akhirat. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tadinya nggak wajib atas diri dia, memberatkan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau seseorang sudah bernazar, wajib untuk dipenuhi karena dia sudah mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib atas diri dia. Kapan waktu dzabhul hadyi?
kapan waktu penyembelihan hadyu ini? Hadyu tamattu wal qiran yabda'u waqtahu min ba'di salatil 'id yaumun nahr ila akhir ayyamit tashriq. Amma dhabhu fidyatul adha wa labsu fahina fa'alahu wa kadzalika al fidyatul wajiba li tarki wajib. Wa amma damul ihsar fa 'inda wujudi sababihi wa huwa syatun aw sab'u badana aw sab'u baqara li qawlihi ta'ala fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Makanu dzabhi hadyu tamattu wal qiran as-sunnah an yadhbaha bi Mina wa in dhabahu fi ay juz'in min ajza'il haram jaza wa kadzalika fidyatu tarkil wajib wa fi'lil mahdhur fala tudhbah illa fil haram ada hadyul ihsar fayadhbahuhu fi mawdhi'ihi amma as-siyam fayujzi'uhu fi kulli makan wal mustahabbu أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك ويستحب أن يقول عند ذبحه بسم الله اللهم هذا منك ولك. Baik, waktu menyembelih hadyu itu kapan? Untuk hadyu dikarenakan kita melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, maka kita menyembelihnya adalah di saat kita melakukan pelanggaran tersebut. Misalkan kita umrohnya atau hajinya haji tamattu. Pas berangkat kita tidak berniat di miqat. Sampai di kota Mekah beres umroh segera untuk dibayarkan damnya, yaitu menyembelih seekor kambing karena tidak berniat di mana? Di miqat. Atau Bapak melakukan larangan umroh, larangan haji, maka segera waktunya dari mulai pelanggaran tersebut dilakukan. Kecuali untuk hadyu tamattu dan qiran. Ketika Bapak hajinya tamattu dan qiran, Bapak menyembelih hadyu karena Bapak hajinya tamattu dan qiran, itu dimulai dari selesainya orang melaksanakan sholat id di tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Sama waktunya seperti kurban. Hadyu tamattu dan qiran waktunya sama seperti kurban. Nah Bapak ini harus sedikit selektif kalau mau menitipkan hadyu. Karena enggak sedikit travel itu yang menanti harga kambingnya turun. Ditunda-tunda sampai menunggu harga kambingnya turun. Padahal udah dapat uang dari Bapak $200. Udah untung tuh, bisa 2 kali lipat tuh untungnya. Untungnya sudah 2 kali lipat, tapi tetap aja dicari kapan momen paling murah. Tanggal 10 masih mahal, 11 masih mahal, 12, 13 akhirnya belepotan cari nggak dapat. Nah, nggak sedikit yang baru disembelih di tanggal 14, 15. Jamaahnya tahu? Tidak. Makanya harus menitipkan kepada yang amanah. Dan itu real kenyataan di sana. Tanggal 14 masih banyak yang nyembeli. Kenapa? Lebih murah, lebih untung. Kan nggak seberapa bedanya, lumayan. Coba kalau beda 500.000, jamaahnya ada 100, berapa Pak? 50 juta. Besar selisihnya. Nah, itulah pentingnya mencari yang amanah. Jadi kalau untuk hadyu tamattu dan qiran harus tadi waktunya sama seperti waktu kurban. Terus kalau disembelihnya setelah hari itu gimana? Ya tetap sah, akan tetapi tadi dia keluar dari waktu yang utama untuk penyembelihannya. Terus yang nanggung siapa? Ya kita ketika sudah mengamanahkan ya orang yang diamanahi tersebut. Asalkan kita memang sudah selektif dalam mengamanahi hewan kurban itu atau hewan hadyu tersebut. Kemudian tempatnya di mana? Untuk hadyu tamattu dan qiran afdalnya di Mina. Tapi untuk saat ini kan agak sulit juga, Tempat Mina juga terbatas, tempat penyembelihan terbatas. Yang terpenting adalah harus di tanah suci kota Mekah. Jadi berada di tanah suci kota Mekah. Batas tanah suci kota Mekah itu ma'ruf Pak, dikenal. Ada Hudaybiyah, di sana ada hududnya, ada batasannya. Di Tan'im ada batasannya, di Ji'ronah ada batasannya. Jadi bukan di kota Mekah secara administratif saat ini, tapi di tanah suci kota Mekah. Karena ada daerah yang secara administratifnya masuk kota Mekah, tapi tidak berada di daerah tanah suci kota Mekah.
Nah, untuk penyembelihan hadyu ini di tanah suci kota Mekah, di dalam area tanah suci. Ada batasan-batasannya. Ada hadnya. Saya ambil contoh. Arafah secara administratif kan masuk daerah kota Mekah. Tapi apakah Arafah di tanah suci atau di luar tanah suci? Di luar tanah suci. Arafah itu sudah keluar berarti tanah suci kota Mekah. Mina masuk di area tanah suci kota Mekah. Contohnya lagi ada Universitas Ummul Qura yang dekat Arafah, itu di luar tanah suci kota Mekah. Jadi penting untuk melihat. Makanya kadang kalau ada jamaah umroh datang ke Arafah, suka ziarah kan keliling kota Mekah. Kemudian dia berlama-lama di Jabal Rahmah, bahkan sholat di sana. Saya sering katakan, Pak, Bu, tempat ini adalah tempat yang istimewa untuk pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah tempat terbaik untuk berdoa. Tapi di luar tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada keutamaan khusus di tempat ini. Bapak Ibu, sholat duha di sini dengan sholat duha di Masjidil Haram lebih utama sholat duha di Masjidil Haram. Di sana 100.000, di sini pahalanya 1. 1 banding 100.000. Berbeda. Jadi kalau Bapak berlama-lama di sini sehingga ketinggalan sholat duhur di Masjidil Haram, Bapak rugi. Ya. Karena banyak jamaah haji itu sengaja di sana bahkan ngadain sholat berjamaah di sana, meninggalkan sholat di mana? Masjidil Haram. Enggak sedikit orang ngadain acara di Arafah, kumpul dari maghrib berangkat, ninggalin sholat maghrib, ninggalin sholat isya dengan dalih merasakan momentum seperti hajian. Akhirnya dia tinggalkan pahala yang berlipat ganda di Masjidil Haram. Rugi gak yang seperti ini? Rugi. Karena kita ada di sana waktunya terbatas, memetik pahala sebanyak-banyaknya. Jadi penting bagi kita untuk memahami hal tersebut agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka kalau ada jamaah umroh itu kadang suka disayangkan. Karena khawatir jamaahnya itu nggak kembali tepat waktu, pengen cepat-cepat selesai, jamaahnya tidak ada yang sholat subuh di Masjidil Haram. Sholat semua nanti di hotel kita berjamaah. Beres sholat subuh keliling kota Mekah mereka ziarah. Mengutamakan ziarah, tapi mengorbankan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Padahal sholat berjamaah di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Maka penting untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian puasa yang tadi kalau tidak bisa menyembelih hadyu tamat atau keren, puasa berapa? 10 hari. 3 hari di mana? Kota Mekah, 7 hari ketika pulang. Tapi kalau tidak bisa juga boleh ketika pulang 10 hari. Ya. Afdalnya 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Apa yang diucapkan ketika menyembelih sama seperti menyembelih yang lain. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, dan seterusnya. Ya. Minimal Bismillah. Bismillah wajib. Sisanya Allahu Akbar, kemudian juga Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, itu sunnahnya. Tapi kalau misalkan cukup Bismillah, halal. Jangan sampai tidak mengucapkan Bismillah. Makanya hati-hati ketika memilih jagal untuk menyembelih. Pastikan dia sholat. Kalau kita mau mewakilkan, pastikan dia membaca sebelum dia menyembelih. Enggak disebut nama saya kan berkurban, ini kambing saya. Enggak disebut, dia cuma Allahu Akbar nyembelih doang. Sah gak? Sah. Sah. Allah Maha tahu tuh kambingnya siapa, bukan kambing dia, kambing Bapak. Hanya kalau mau disebutkan lebih baik. Tapi kalau tidak juga tetap sah Bapak berkurban. Kan nggak mungkin sekarang ada kambing 100 orangnya ngapalin semua namanya. Ya, biasanya Bismillah Allahu Akbar disembelih. Bismillah Allahu Akbar disembelih. Allah Maha tahu itu kambing siapa. Kemudian yang terakhir adalah syurutul hadyu. Apa syarat syurutul hadyi? Apa syarat dari hadyu itu, apa syaratnya? Syaratnya sama seperti syarat hewan kurban. Yang pertama, dia termasuk dari binatang ternak yang 3 jenis, unta, sapi, dan kambing dan segala jenisnya. Yang kedua, an yakuna khalian minal uyub, terbebas dari aib-aib, yang tidak boleh dia buta sebelah, yang jelas kebutaannya, atau duanya lebih parah lagi. Tidak boleh yang sakit, yang jelas penyakitnya. Tidak boleh yang cacat, pincang, yang jelas kepincangannya.
Tidak boleh yang tidak memiliki daging. Ya, tidak boleh yang tidak memiliki daging, sangat kurus, itu tidak diperbolehkan. Jadi sama, terbebas dari aib. Yang ketiga, terpenuhi syarat usia. Pada unta 5 tahun, pada sapi 2 tahun, pada kambing 1 tahun, pada domba 6 bulan. Ya, itu harus dipastikan. Jadi unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Itu harus dipastikan usianya. Jangan sampai menyembelih kambing yang 10 bulan. Menyembelih domba yang 5 bulan. Menyembelih sapi yang 1 tahun setengah. Kalau secara dagingnya lebih enak, lebih mudah memang Pak. Tapi untuk kurban, untuk hadiu, itu ada syarat usia. Tapi kalau Bapak mau menyembelih hari-hari biasa, nggak masalah. Bapak nyembelih yang muda, nyembelih kambing 6 bulan, nyembelih kambing 7 bulan, nyembelih sapi 1 tahun setengah, nggak masalah. Tapi untuk kurban ada syarat. Allahu a'lam bishawab. Itulah sekilas tentang pelaksanaan ibadah haji dari mulai awal sampai akhir penyembelihan hadiu. Semoga nanti jika Bapak atau Ibu suatu saat nanti berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, dapat informasi di 1 tahun sebelumnya, Pak, Ibu tahun ini berangkat haji, silahkan untuk memperdalam kembali tentang haji, ya. Karena beda kalau mau berangkat sama nggak mau berangkat. Kalau sebelum nggak ada rencana berangkat ya kanan kiri biasanya, ya nggak terlalu fokus. Tapi kalau sudah nanti dapat kesempatan untuk haji, secepat mungkin untuk mempelajari tentang haji agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pekan depan ya nanti diinformasikan lebih lanjut ya insyaallah. Untuk pekan depan, kemungkinan izin di pekan depan. Nah, harus keluar kota. Insyaallah mungkin 2 pekan lagi nanti ya. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.